Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zikra Ciptakala Fauzia. Di sini saya akan memberikan penjelasan terkait dengan video UAS PK Karir dengan dosen pengampu Ibu Rauda dari Madalimunti MPD dan dengan judul Developmental Theory Super Span Development. Baik, yang pertama, siapa sih Donald E. Super itu? Donald E. Super merupakan seseorang yang mencetuskan teori super atau super lifespan theory. Nah, beliau lahir pada tanggal 10 Juli 1910 di Honolulu, Hawaii. Ayahnya merupakan seorang ahli dalam sumber daya manusia. Nah, setelah lulus sekolah, Donald E. Super belajar di Universitas Oxford. Pengalamannya di sana dan pengamatan bisnis ayahnya membuat Super menyadari akan pentingnya pekerjaan dalam kehidupan publik. Nah, teori ini membahas cara mendalam mengenai perkembangan karir individu. Dilanting dari Aprinaldi, Yusuf, dan Afdal 2021. Selanjutnya ada pernyataan Super. Yang pertama ada Donald E. Super mengungkapkan pandangan bahwa perkembangan karir merupakan ruang lingkup yang sangat luas dari perkembangan karir pribadi karena prosesnya dipengaruhi oleh banyak faktor. Yang kedua ada teori Donald E. Super mengasumsikan bahwa perkembangan karir merupakan peranan tiap individu dalam dunia yang ditempatinya. Yang ketiga, Super mengemukakan bahwa pilihan karir disarankan harus dipertimbangkan dan dilakukan dengan merujuk pada masa lalu dan masa depan. Yang terakhir, ada perkembangan karir merupakan campuran faktor internal dan faktor eksternal dalam diri individu. Contohnya tuh seperti bakat tertentu yang mempererat kemampuan dan kepribadian seseorang seiring bertambahnya usia. Ada tahapan perkembangan karir individu dalam pandangan teori Super. Yang pertama ada tahap pertumbuhan atau growth 0 sampai 14 tahun. Yang pertama nih, pada tahap ini individu ditandai dengan kecenderungan memiliki rasa ingin tahu terhadap sesuatu, fantasi atau dunia bermain yang terjadi pada anak usia 4 sampai 10 tahun. Di atas terdapat gambar tersebut. Nah, terus kemudian barulah tumbuh minat pada anak pada usia 11 sampai 12 tahun. Ya, setelah itu barulah anak dapat memahami kapasitas dirinya, mengukur dan memahami kemampuan yang dimilikinya ketika pada usia 13 sampai 14 tahun. Yang kedua ada tahap eksplorasi atau exploration dalam usia 15 sampai 24 tahun. Yang pertama ada tahap pengenalan sementara. Ini terjadi pada di umur 15 sampai 17 tahun, di mana pada tahap ini individu mulai memiliki dan memahami minatnya akan pemilihan suatu pekerjaan yang sesuai dengan keinginannya. Yang kedua ada tahap transis. Nah, terjadi pada umur 18 sampai 21 tahun, individu mulai memasuki dunia kerja setelah menyelesaikan sekolah menengah, yang dimana remaja mulai memikirkan pekerjaan apa yang akan cocok dengan dirinya kelak. Yang ketiga ada tahap uji coba. Nah, terjadi di usia dewasa awal, yaitu 22 sampai 24 tahun. Pada tahap ini individu mulai menetapkan akan pilihan dalam suatu pekerjaan atau individu sudah mulai konsisten dan bertahan akan pekerjaannya. Yang ketiga ada tahapan perkembangan. Yang ketiga ada tahap pembentukan. Nah, di tahap ini ada 25 sampai 44 tahun. Nah, yang pertama ada masa uji coba sampai dengan individu berumur 30 tahun, di mana individu terhadapkan oleh persoalan yang dapat menggoncang atau membuat perubahan dalam karir yang sedang dijalani individu. Tetapi pada titik ini individu tersebut sudah kuat dalam karirnya. Yang kedua ada tahap ketika individu sudah stabil dan merasa nyaman dengan karirnya. Tahap ini terjadi pada umur 31 sampai 44 tahun. Pada tahap ini di mana individu dapat menikmati pekerjaannya dan telah menemukan kepuasan moral dan material dalam pekerjaan mereka. Yang keempat, ada tahap pemeliharaan.
di umur 45-64 tahun. Masa ini adalah masa di mana individu menikmati hasil pekerjaannya. Tahap ini merupakan tahap di mana individu berusaha melanjutkan atau memelihara situasi pekerjaan. Individu tertarik untuk melanjutkan aspek pekerjaan yang memberikan mereka kepuasan dan mengubah atau meningkatkan aspek pekerjaan yang tidak mereka sukai. Namun, tidak sampai individu tersebut meninggalkan pekerjaan untuk pindah ke pekerjaan lainnya. Nah, yang terakhir ada tahap kemunduran dari usia 65 tahun sampai akhir usia. Pada tahap ini dapat dikatakan individu sudah tidak produktif dalam pekerjaannya karena kemampuan fisik dan pikirannya sudah mengalami penurunan pada usia 65-70 tahun. Kemudian pada usia 70 tahun ke atas sudah pensiun atau tidak berkarir lagi. Nah, selanjutnya ini ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama ada kelebihannya dulu. Berdasarkan penjelasan setiap langkah tersebut sesuai fakta yang ada, sehingga dengan menggunakan teori ini untuk mengukur perkembangan karir seseorang dapat efektif dan mudah dipahami, memberikan gambaran tentang perkembangan karir seseorang menurut pembagian umur, baik itu bayi, anak-anak, remaja, dewasa, bahkan lebih tua atau lansia. Kekurangannya dalam teori super ini tidak memberikan sebuah gambaran mengenai individu yang gagal pada tahap perkembangan karirnya, sehingga seseorang tidak dapat memahami bagaimana perkembangan karirnya. Seorang individu bangkit dari kesalahannya pada tahap karirnya. Selain itu, teori ini tidak menjelaskan tentang karir penyandang disabilitas fisik, sehingga teori ini tidak menjelaskan apakah teori ini berlaku untuk semua setara ekonomi, masyarakat, dan bersikap heterogen. Jadi kesimpulan yang dapat diambil adalah teori perkembangan super ini mengajarkan kita untuk kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami bagaimana manusia tumbuh, berubah, dan berkembang sepanjang hidup mereka. Teori perkembangan mengajukan penjelasan tentang bagaimana individu mengalami perubahan fisik, kognitif, emosional, dan sosial dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.